Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fkan Pramadani Setiawan dengan NIM G002314 dari kelompok B19. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu mekanisme ereksi dan ejakulasi beserta kelenjar yang bekerja, kemudian mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan, kemudian yang terakhir yaitu alur perjalanan urin pada traktus urinarius dan mekanisme proses berkemih. Oke, yang pertama yaitu mekanisme ereksi. Mula-mula diawali dengan stimulus seksual, bisa berupa sentuhan maupun abaan. Kemudian dari stimulus ini akan disalurkan oleh impuls aferen menuju sistem saraf pusat. Kemudian dari sistem saraf pusat akan disalurkan lagi oleh impuls eferen, impuls yang keluar menuju medula spinalis, menuju sistem parasimpatik yang berasal dari sakral 2 sampai sakral 4. Kemudian serabut preganglion parasimpatik masuk ke plexus hypoglossicus inferior yang bersinap pada neuron postganglionik kemudian berjalan bersama arteri pudenda interna masuk ke jaringan erektil pada radix penis yang menyebabkan vasodilatasi arteri. Nah, serat parasimpatis tadi diyakini melepaskan oksida nitrat yang memicu aktifnya enzim guanil siklase yang menyebabkan peningkatan guanosin monofosfat atau disingkat GMF siklik yang menyebabkan arteri-arteri penis dan jaringan trabekula serat-serat otot polos di jaringan erektil corpora cavernosa dan corpus spongiosum dalam batang penis melebar. Arteri-arteri melebar dan otot-otot polosnya relaksasi, yang kemudian menyebabkan vasodilatasi arteri. Baik. Kemudian ketika peningkatan aliran darah menuju jaringan erektil sangat banyak, menyebabkan corpora cavernosa dan corpus spongiosum membesar karena diisi oleh darah yang karena ini membesar dan menekan fascia penis, sehingga vena yang pada fascia penis itu tidak dapat kembali lagi sehingga terjebak di dalam penis yang menyebabkan penis tetap mengalami ereksi. Kemudian perjalanan sarafnya yaitu rangsang seks menjadi amat kuat. Medula spinalis melepas impuls simpatis yang meninggalkan medula spinalis pada segmen lumbal 1 sampai lumbal 3. Kemudian berjalan ke organ genital melalui plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatis pelvis untuk mengawali emisi, yaitu awal dari proses ejakulasi. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme emisi awal dari ejakulasi, yaitu kontraksi kelenjar bulbouretra menghasilkan mukus itu pelumas, dan juga kontraksi vas deferens dan ampulla vas deferens sehingga sperma masuk ke dalam uretra interna. Kemudian juga terjadi kontraksi lapisan otot kelenjar prostat dan kontraksi vesikula seminalis sehingga glandula tersebut mengeluarkan cairan prostat dan cairan seminalis dalam uretra yang mendorong sperma lebih jauh lagi. Kemudian cairan-cairan ini bercampur di uretra interna dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar bulbouretra untuk membentuk semen. Kemudian untuk proses selanjutnya yaitu mekanisme ejakulasi. Proses setelah emisi yaitu uretra interna berisi semen tadi yang sudah disalurkan lewat emisi, menyebabkan sinyal sensoris keluar yang diantarkan melalui nervus pudendus ke regio sakral medula spinalis sehingga menimbulkan rasa penuh di organ genitalia interna. Sinyal sensoris juga menyebabkan kontraksi ritmis organ genitalia interna yang mendorong semen, dan juga kontraksi otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus yang menekan dasar jaringan erektil penis. Untuk mencapai pengeluaran cairan semen, layar kandung kemih tetap tertutup dan
sphincter ureta eksterna terbuka sehingga dapat terjadi ejakulasi. Baik, kemudian untuk glandula, yaitu pertama yaitu glandula vesicula seminalis merupakan dua buah organ berlobus yang terletak pada permukaan posterior vesika urinaria, jadi di belakang vesika urinaria, dan di sisi medialnya terdapat ductus deferens. Kemudian fungsinya itu menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen, yaitu yang mengandung fruktosa untuk menutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas atau pergerakan sperma. Kemudian dinding vesicula seminalis ini dapat berkontraksi untuk mendorong isi dari glandula vesicula seminalis ke ductus ejaculatorius yang bercampur dengan sperma nantinya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu glandula prostatica yaitu struktur terletak antara kolom vesicae, yaitu bagian bawah dari vesika urinaria itu, dan diafragma urogenital, jadi di antara kedua struktur tersebut, dan difiksasi atau dipertahankan oleh ligamentum puboprostaticum. Dan glandula prostatica ini akan bermuara pada uretra vas prostatica sesuai namanya melalui ductus prostaticus. Di glandula prostatica ini juga terdapat 5 lobus, yaitu anterior, medius, posterior, lateral dextra et sinistra, dan juga ada 4 zona, itu transisional, periuretral, sentral, dan periferal. Dan selanjutnya, tadi untuk glandula prostatica fungsinya itu menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Sekret prostat ini bersifat alkalis sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Dikarenakan vagina sifatnya asam ya, dikarenakan epithel dari vagina itu menghasilkan asam laktat yang akan dimetabolisme secara anaerob oleh bakteri komensal vagina untuk menghambat perkembangan bakteri, sehingga harus dinetralkan oleh glandula prostat. Kemudian selanjutnya itu glandula bulbo-uretralis berjumlah 2, terletak di dalam diafragma urogenital di bawah musculus sphincter ureta externum, dan salurannya akan bermuara pada uretra pars spongiosa di bawahnya, bukan pada uretra pars membranacea yang di sampingnya. Dan glandula ini homolog dengan vestibularis mayor pada wanita. Kemudian fungsi dari glandula bulbo-uretralis ini yaitu menghasilkan sekret pada fase ereksi untuk pelumas, jadi cairan mukus pelumas untuk proses hubungan seksual. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mekanisme fertilisasi. Di mekanisme fertilisasi ini diawali dengan sperma masuk ke dalam vagina, dan kemudian akan terjadi kapasitasi ketika sperma bertemu dengan cairan-cairan di dalam organ genital internal perempuan, yaitu kapasitasi adalah aktivasi sperma sehingga lebih cepat untuk bergerak dan menuju untuk ke tuba uterina. Dan sperma ketika sampai di tuba uterina, ketika bertemu dengan ovum, akan menembus corona radiata dengan enzim hyaluronidase dan proteolitik pada akrosom sperma di bagian ujung sperma. Kemudian setelah menembus corona radiata yang bagian terluar dari ovum tersebut, selanjutnya akan menembus zona pellucida, itu dengan cara membran anterior sperma berikatan dengan protein reseptor di zona pellucida yang menyebabkan akrosom larut dan semua enzim akrosom dilepaskan. Nah, enzim akrosom ini akan membuka jalur untuk masuknya kepala sperma melewati zona pellucida. Dan kemudian ketika kepala sperma masuk melewati zona pellucida, membran sel kepala sperma dan oosit akan bersatu, dan materi genetik sperma dan oosit akan bergabung dan akan membentuk zigot. Kemudian selanjutnya yaitu mekanisme pembelahan zigot. Zigot akan membelah secara mitosis untuk sel-sel yang baru yang bernama blastomer. Bisa dilihat di gambar, yaitu 1 menjadi 2 dan menjadi ketika menjadi 16 maka struktur tersebut disebut morula.
Kemudian morula akan terus membelah dan mencapai uterus dan berubah menjadi blastokista, yaitu suatu struktur yang memiliki rongga di dalamnya yang disebut blastosol. Nah, blastokista ini nanti akan menempel pada dinding endometrium. Nah, ketika sudah menempel, blastokista akan berubah menjadi gastrula, yaitu struktur yang memiliki 3 buah lapisan germinal, yaitu lapisan extrodem, lapisan mesodem, dan lapisan endodem. Lapisan extrodem akan membentuk lapisan epidermis, saraf, mata, dan juga telinga bagian dalam. Sedangkan lapisan mesodem akan membentuk berbagai macam otot, organ reproduksi, sel darah, dan sistem ekskresi. Kemudian lapisan endodem akan membentuk sistem pencernaan dan kelenjar tiroid, serta hati, paru, sel pankreas, dan juga organ reproduksi manusia. Nah, nantinya untuk mekanisme implantasi embrio pada fase blastokista tadi, setelah mencapai uterus, blastokista akan menetap dalam kavum uteri selama 1-3 hari. Nah, sebelum terjadinya implantasi embrio atau nidasi, blastokista akan mendapat makanan dari sekresi endometrium uterus yang disebut susu uterus. Nah, kemudian setelah itu akan terjadi implantasi yang merupakan hasil kerja sel-sel trophoblast yang berkembang di permukaan blastokista dengan mensekresi enzim proteolitik, sehingga blastokista tersebut dapat menempel di dinding endometrium. Dengan cara enzim proteolitik tersebut akan mencerna dan mencarikan sel-sel endometrium uterus. Dan setelah itu akan terjadi proses implantasi atau nidasi. Nah, ketika sudah menempel, maka sel-sel trophoblast dan sel-sel lain yang berdekatan akan berproliferasi membentuk plasenta dan berbagai membran kehamilan. Dan juga sel stroma endometrium oleh pengaruh progesteron akan berubah menjadi sel DC2 yang berfungsi untuk mensekresikan nutrisi embrio pada awal kehidupan, yaitu sekitar 8 minggu. Kemudian selanjutnya yaitu mekanisme perjalanan urin. Dalam mekanisme perjalanan urin diawali dari ginjal, darah disaring dalam ren atau ginjal. Ini dimulai pada badan Malpighi, yaitu yang berada di korteks. Jadi di nefron, dalam sistem nefron ada bagian yang terdapat di dalam korteks dan medula. Yang di dalam korteks yaitu badan Malpighi, kemudian tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal. Sedangkan yang berada di bagian medula yaitu ansa Henle, baik Henle ascendent maupun descendant, dan juga tubulus collectivus. Baik, yang pertama yaitu mulai dari badan Malpighi, atau di badan Malpighi terdapat glomerulus dan kapsula Bowman, yaitu terjadi sebuah proses yang bernama filtrasi, yaitu proses perpindahan cairan dari glomerulus menuju ke kapsula Bowman dengan menembus membran filtrasi. Adapun yang disaring atau yang diambil lagi oleh ginjal dan dimasukkan ke dalam darah dan tidak dikeluarkan ke dalam urin yaitu sel-sel darah, trombosit, dan protein. Sedangkan yang dikeluarkan yaitu kandungan elektrolit, kritaloid, ion Cl, ion HCO3, gram-gram glukosa, natrium, kalium, dan asam amino. Nah, pengeluaran ion HCO3 ini juga akan berpengaruh pada proses keseimbangan asam basa, proses keseimbangan basa oleh ginjal. Dan kemudian untuk yang kedua terjadi proses yang kedua yaitu reabsorpsi yang terjadi di tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan ansa Henle. Reabsorpsi ini merupakan proses perpindahan cairan dari tubulus renalis menuju ke pembuluh darah yang mengelilinginya yaitu kapiler peritubuler. Adapun yang diserap atau yang diserap kembali yaitu asam amino, glukosa, asam asetoasetat, vitamin, garam-garam dan garam-garam anorganik dan air. Sedangkan yang dibiarkan atau dikeluarkan oleh urin yaitu sisa-sisa metabolisme nitrogen dan urea. Kemudian untuk proses ketiga yaitu augmentasi, yaitu jadi di tubulus contortus distal, yaitu tadi kan menyerapan, sekarang mengeluarkan, melepaskan zat-zat yang sudah tidak lagi berguna bagi tubuh ke lumen tubulus nefron. Adapun yang dikeluarkan yaitu ion hidrogen, ion kalium, NH3, dan kreatinin.
ion hidrogen ini juga berperan dalam proses keseimbangan basa seperti pengeluaran ion HCO3 tadi. Kemudian selanjutnya setelah menuju tubulus collectivus, maka akan menuju ke polix minor, polix mayor, kemudian menuju pelvis, dan kemudian akan menuju ke uretra. Nah, setelah ke uretra, maka akan menuju ke vesika urinaria, yang dimana akan jadi proses mekanisme berkemih yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Dan kemudian setelah vesika urinaria akan menuju ke uretra. Nah, di uretra ini kemudian akan dikeluarkan melalui ostium ureta externum yang berada di ujung glans penis. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme berkemih. Untuk mekanisme berkemih, pada dasarnya ketika vesika urinaria itu belum penuh, maka musculus detrusor itu akan relaksasi dan sphincter ureta akan kontraksi dengan tujuan agar vesika urinaria dapat mengembang untuk menampung urin, dan juga urinnya tidak keluar melalui uretra yang ditutupi oleh sphincter ureta externum, sphincter ureta internum. Nah, ketika kandung kemih ini penuh, maka reseptor tegangan di dinding kambung kemih akan mengirim impuls saraf ke daerah sakral sumsum tulang belakang. Buang air kecil ini akan dikendalikan terutama di pons yang akan bekerja sama dan berkomunikasi dengan korteks cerebri. Nah, di pons dan korteks cerebri ini akan menilai untuk kelayakan buang air kecil. Nah, ketika kita masih kecil, kita tidak dapat mengatur proses ini sehingga sering terjadi ngompol. Nah, sedangkan untuk dewasa itu kita bisa mengatur. Itu ketika pada saat tidak nyaman atau belum mau untuk buang air kecil, bagian tengah akan mengirimkan kembali sinyal penghambat untuk menjaga sphincter ureta tetap tertutup dan mencegah buang air kecil. Nah, kebalikannya, saat ada ingin buang air kecil ketika sudah sampai di kamar mandi, hambatan ini akan dihilangkan. Sumsum tulang belakang akan menginstruksikan otot kandung kemih yaitu musculus detrusor untuk berkontraksi dan sphincter ureta terbuka sehingga urin dapat keluar menuju uretra. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih, sekian.